untuk dari bursa sendiri, memang betul dari pembukaan tadi pagi tercatat, cukup dalam pertama kali dibuka, di mana itu untuk terendahnya pada hari ini sempat mencapai level 4.591 atau menyentuh penurunan hampir 1%. Kemudian berbalik kembali, sempat menyentuh zona hijau dan kemudian berbalik kembali sampai sekarang masih berada di zona merah. Kita lihat memang, ini sejalan dengan pergerakan indeks, regional, di mana kita lihat kalau untuk sentimen domestik sendiri masih sepi untuk hari ini. Cuman ada sentimen dari global di mana di sini ada polling, ada ekspektasi dari pelaku pasar bahwa terkait dengan, aktivitas ekspor dan impor dari China, di mana itu diperkirakan untuk ekspor, jatuh cukup signifikan di 14% year on year, sedangkan kalau impor sendiri kita lihat, dari ekspektasi pasar itu di 9,5% year on year. Nah ini sebenarnya bisa menjadi sentimen yang negatif sebenarnya untuk pasar, baik dari IHSG ataupun domestik. Itu terlihat dari pembukaan pada hari ini pagi tadi. Di mana untuk dari pelaku pasar itu merespon, negatif dikarenakan dengan penurunan, volume perdagangan ini bisa kembali menekan pertumbuhan ekonomi, di mana seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi atau rumus dari GDP adalah, dari consumption, investment, government spending, dan net export, seperti itu, Mbak. Dengan adanya sentimen seperti itu, dengan adanya kemungkinan begitu yang cukup terbuka baik dari rupiah kita, sumbangsinya juga cukup baik. Anda lihat 15.500 cukup baik, terus kemudian juga tekanan karena masih cukup besar juga di indeks harga saham gabungan. Plus kalau dikombin lagi dengan kemungkinan Bank Indonesia menurunkan suku bunga sesuai dengan prediksi yang tadi juga sudah Anda sampaikan, kira-kira seperti apa positioning yang harus dilakukan oleh para investor saat ini, Mas Nugroho? Untuk dari posisi buat investor sendiri, bagi yang belum punya posisi, saya rasa sih, masih bisa wait and see dulu ya. Karena kita lihat sebenarnya untuk dari minggu kemarin, kita lihat dari, flow asing sendiri tercatat, outflow. Dan untuk hari ini sendiri kita lihat walaupun dari, semua pasar itu tercatat positif, saat ini ada di 338, bio. Cuman untuk dari, flow di regular marketnya sendiri, untuk dari asing kita masih mencatatkan negatif di 309 bio. Jadi kita lihat sebenarnya untuk dari sentimen, investor asing untuk masuk ke dalam pasar saham Indonesia sendiri kita lihat masih belum, dikarenakan, mungkin resikonya yang masih tinggi, kemudian, hal ini yang menyebabkan mereka, banyak menarik dananya dari pasar domestik, seperti itu. Dan untuk peningkatan atau kenaikan IHSG sendiri kita lihat saat ini masih, lebih banyak didorong oleh aksi-aksi buyback, baik dari emiten BUMN atau non BUMN yang sudah, saat ini sudah mulai dilakukan. Yang Anda lihat ini trennya akan cukup panjang atau seperti apa? Karena kita akan dihadapi pertama adalah masa penyelesaian pandemi COVID yang kita tahu di Indonesia belum tahu kapan akan berakhir. Plus juga di minggu depan kita akan mengawali bulan Ramadan, di mana biasanya pada saat itu juga perdagangan akan cukup cenderung lebih sepi. Nah sekarang saja sudah cukup sepi nih untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia semenjak ada perubahan jam perdagangan dan juga pemangkasan jam perdagangan. Seperti apa Mas Nugroho yang bisa Anda lihat begitu? Kita lihat untuk, sentimen ke market masih agak negatif ya, karena memang, untuk dari Indonesia sendiri, untuk dari GDP-nya atau, pertumbuhan ekonominya itu banyak disumbangkan oleh consumption, sekitar 60%-an lebih. Jadi, di sini banyak emiten juga yang sebenarnya meraup untung yang cukup besar di masa-masa lebaran, seperti contohnya, berbagai macam, emiten emiten dari sektor retail seperti misalnya Ramayana dan lain-lain, eee, pendapatan atau penjualan di saat-saat atau periode lebaran itu sangat signifikan terhadap, total penjualan di dalam satu tahun.